Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar, populer sebagai Bung Hatta. Bung Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Fort de Kock, Bukit Tinggi. Meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun, dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta adalah seorang pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Bung Hatta mundur dari jabatan sebagai wakil presiden pada tahun 1956 karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Muhammad Hatta juga diabadikan di Belanda, yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder, Haarlem dengan nama Muhammad Hattastraat. Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau, Hatta meluluskan dirinya pada tahun 1916. Kemudian dilanjutkan dengan Europees Leisure School di Bukit Tinggi 1916. Kemudian dilanjutkan Smulo di Padang, lulus pada tahun 1919. Kemudian Handel Middelbare School, sekolah menengah dagang di Jakarta, lulus pada tahun 1921. Kemudian di Netherlands Handel Goeze School di Rotterdam, Belanda, tamat di 1932. Muhammad Hatta lahir dari keluarga pedagang di Batu Hampar, sebuah kenagarian yang ada di Kabupaten 50 Kota yang terletak di perbatasan Kota Payakumbuh dengan Kota Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Ia merupakan anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Semenjak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar. Sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Dari perkawinan Siti Saleha dengan Hajining, mereka dikaruniai 4 orang anak, yang kesemuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafi'ah kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS Padang yang kini menjadi SMA Negeri 1 Padang sampai dengan tahun 1913. Kemudian melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Selain pengetahuan umum, ia telah ditempa ilmu-ilmu agama semenjak kecil. Muhammad Hatta pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Aman, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha.
dan juga aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Kegiatan ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kakeknya bermaksud akan ke Mekah dan pada kesempatan tersebut ia dapat membawa Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir, Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun semenjak ditinggalkan Syekh Abdurrahman. Tapi hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya Idris untuk menggantikannya. Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gaeknya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda pada 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Muhammad Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota Perhimpunan Indonesia yang sudah dikuasai komunis. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia nampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amijoyo, Nazir Datuk Pamuncak, dan Majid Johadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka, Indonesia Free, pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen bernama G.E.W. Dice. Tokoh ini memang bersimpati kepadanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua, karena hendak mengikuti ujian sarjana.
sehingga ia berhenti dari Perhimpunan Indonesia. Namun demikian, ia akan tetap membantu Perhimpunan Indonesia. Akibatnya Perhimpunan Indonesia jatuh ke tangan komunis dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, Perhimpunan Indonesia mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. Perhimpunan Indonesia di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Sujadi mengkritik secara terbuka terhadap Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menahan sikap terhadap kedua orang ini. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka, yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang sekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI, kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya.